semua yang mau nyempetin waktunya buat ikut kelas praktikum hari ini. Meskipun puasa-puasa tetap semangat. Makasih. Mungkin untuk praktikum kali ini tuh pembahasannya ya benar katanya Brian tadi, sorting, menggunakan metode selection sama insertion aja. Mungkin bisa langsung aja masuk ke soal ya biar agak cepet aja soalnya Jumat. Sering-sering gue masuk arek. Jelas. Oke. Mungkin di sini ada beberapa soal mengenai sorting. Jadi di sini mungkin ada yang tahu jawaban dari soal nomor satu itu apa. Soalnya mengapa selection sort disebut menggunakan strategi brute force. Mungkin ada yang punya pendapat, ada yang ingin mau jawab. Oke guys. Oke oke. Kalau ada yang lain mungkin ada pendapat lain. Silakan yang mau berpendapat bisa dapat nilai tambahan, bro. Oke, Zara, gas. Kalau menurut saya ya, kenapa itu brute force? Karena selection sort itu ngeceknya satu-satu gitu loh, kayak mengecek kemungkinan dari sisi dari kiri gitu. Nggak ada logika cara cepatnya gitu. Kalau brute force kan langsung gitu. Jadi ya gitulah kenapa disebut brute force. Oke, mungkin ada satu pendapat lagi. Ada lagi nggak, guys? Yang jawab tulis nama NIM di chat ya, biar bisa dicatat.
Gimana Kak? Ada yang mau jawab lagi nggak? Tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau nggak ada. Jadi kalau menurutku kenapa selection sort itu disebut menggunakan strategi brute force. Nah ini soalnya brute force itu kan ngecek secara manual. Nah, sama selection sort itu juga ngecek secara manual. Sebelumnya ada yang tahu nggak selection sort itu ngeceknya gimana? Urutan ceknya. Mungkin ada yang tahu. Farming nilai regas. Ya Mas. Sekitar. Jadi kalau selection sort itu bakal ngecek dari apa namanya, dari data ke pertama sampai data ke n-nya Mas. Maksudnya ke yang ada datanya. Betul Mas? Coba kamu contohin di ini papan tulis virtual. Tulis gimana ya Mas? Di menu titik 3 itu. Wow, bebas dah, share screen aja. Coba jelasin gimana cara pengecekannya. Bentar Mas, gimana Mas caranya Mas? Itu yang paling kanan ada aktivitas tuh. Aktivitas. Oh itu. Ya. Terus, oh ini. Yes. Ini dah. Keluar nggak? Bisa di share screen nggak ya? Udah bisa dah Mas? Atau enggak pakai yang titik 3 sebelahnya apa? Tangan tuh. Sama aja gak sih? Bentar. Nggak bisa, terserah deh pakai apa. Pakai notepad kayak nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma nunjuk-nunjuk pakai mouse nggak bisa. Not this guys. Gimana bis? Saya bingung Mas, bingung. Pakai notepad aja wis. Jadi, nah. Terus kamu bikin list yang isinya angka-angka gitu bebas dah. Oke, bentar. Ini. Ya, Keluar. masuk. Ini besar. Kalau ada list berapa ya? Nah, langsung sih, ya 1, 2, 3 dah. Bikin list yang isinya angka yang diacak ya. Oh, acak, oke. Acak. Nah, gini ya. Yes, good.
Oke. Jadi, kalau di apa namanya, selection sort itu bakal ngecek satu-satu ya dari yang angka yang pertama. Jadi kalau misalnya 5 nanti dicek sama angka ketiganya. Nanti kalau misalnya lebih kan dicari yang lebih besar ya, itu bakal, oh 5 sama 3 itu ternyata lebih besar 5. Nanti lanjut ke selanjutnya 5 sama 1. Gitu gak sih? Ya. Terus itu sampai ke ternyata ini, kalau misalnya yang ini ternyata lebih besar dari 5 sama 7 lebih besar 7. Jadi ganti ke 7 gitu. Kalau nggak salah kayak gitu. Itu Mas. Betul nggak? Ya, gak apa-apa. Oke. Mungkin ada pendapat lain, guys. Sikat. Muncul. Udah. Yes. Oke, sip. Jangan lupa tulis nama nim ya di chat yang udah jawab. Jadi gini, kalau selection sort tuh dia ngeceknya ya seperti yang Brian bilang tadi, dia dari kiri terus ngecek di kanannya tuh apa ada nilai yang lebih kecil. Jadi nilai yang paling kiri itu nanti jadi sebagai nilai minimum sementara. Nah, seperti itu. Terus, nah ini ada soal nomor 2. Sortinglah nilai berikut secara manual menggunakan selection sort. Mungkin teman-teman ada yang mau coba enggak? 1 orang aja udah cukup. Mau coba, Mas. Sikat. Itu apa namanya tapi? Soalnya boleh bantu Oh iya, didikte sip. ya, Rek? Oh ya. Ini. Lupa tuh nggak share screen. Ini Lise tak kopas ya. Oke. Nah, itu sono di chat. Oke. Sebentar. Mana nih? Ini. Apakah wis terlihat? Masuk. Oke.
Jadi, di urutan list ini itu kan ada 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, 9. Nah, sesuai tadi penjelasannya Brian sama Mas Yahya sama, Bisma itu, kita nanti itu sistemnya tuh bakal ngedeteksi kira-kira, nilai pada array ini tuh kira-kira yang paling kecil minimumnya tuh berapa. Misalkan 3, 3, 12, 1 ini kan dibandingin pokoknya tuh. Bentar. 3 sama 12 sama 1 sama 10 sampai seterusnya. Ini kan yang paling kecil tuh ada 1. Jadi 1 ini nanti dipindahkan ke, indeks pertama. Indeks ke 0. Berarti jadinya, ditukar 1, 12, 3, 10, 27, 11, 5, sampai 9. Nah, terus udah kan, ini 1 kan udah selesai. Nah, setelah itu, mulai lanjutin ke iterasi yang kedua. Barusan kan iterasi pertama, wait, ditulis aja wis. Iterasi 1. Nah, iterasi 2-nya, iterasi 2-nya, itu kan 1-nya masih tetap ya. Nah, itu mulai, dibandingin lagi nih, 12, 3, 10. Nah, ini kira-kira nilai minimumnya tuh berapa. Nah, sistemnya nanti tuh bakal ngedeteksi kalau 2 ini tuh nilai minimum. Akhirnya 2 sama 12 ini di-switch, ditukar. 2 sampai ini. Nah, terus lanjut lagi iterasi 3. Kan udah nih 1, 2, 3. Iterasi 2-nya kan gini. Nah, kalau iterasi 3-nya itu, kan kita tuh udah ngelihat ya sistemnya ini. Gini kan, sistemnya ngebacanya kan gini ya. Nah, karena nilai 3 itu tuh udah yang paling kecil, jadi tuh nggak usah diubah lagi, masih tetap 1, 2, 3, sampai 9. Ini, ya gitu. Terus, iterasi 4, mulai masuk lagi, dicek lagi kira-kira yang nilai minimum itu berapa, di antara ini. Udah, terus akhirnya sistem itu mendeteksi, yang paling kecil itu ada 5. 5 ya di sini. Akhirnya di-switch deh 5 sama 10. Wait. 5 sama 10. Udah, wait, belum. Nah, terus lanjut lagi iterasi ke 5. Ini udah ke-switch kan? 5, iya udah. Terus habisnya itu, kita cek lagi, sistemnya tuh ngecek lagi. 1, 2, 3, 5, 27, 11, 10. Nah, ini sampai selesai, itu tuh yang minimum itu berapa. Akhirnya akan ditemuin kalau yang paling minimum itu selanjutnya ada 9. Akhirnya, salah. Oh ya Allah. Akhirnya yang mana sih tadi? 9. Ini tuh 9. Ini itu 27 gitu. Jadi, 9 taruh di setelahnya 5, 27 di-switch sama, tata letaknya 9 tadi. Terus masuk ke iterasi 6. Nah, iterasi ke-6 ini, sama sistemnya kayak tadi. Dicek lagi nih, mana sih tadi? Nih, di antara 11, 10, 12, 8, 7, 17, 27, yang paling minimum itu nilainya yang mana array-nya nih. Nah, itu akhirnya mendapatkan 10 kan, akhirnya 10 sama 11 di-swatch. Iterasi salah, masih tetap. Nah, ini 1, ini 10.
iterasi 7, setelah itu didetek lagi. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12. Tadi kan ngedeteknya sampai sini ya. Nah, akhirnya didetek lagi sama sistemnya 11, 12, 18, 17, 27. Nah, ini tuh yang bisa di-swatch itu yang mana? Nilai minimumnya itu 11, 12, ini kan udah urut ya. Akhirnya ditukar 11, enggak deh, 11, 12, 17 ini yang ditukar. Nah, ini kan tetap ya. Jadi harusnya tetap gak sih? Tetap di sini. Ya kan? Karena sama, karena pengurutannya itu udah sesuai 11, 12 itu kan ya udah sama gitu kan. Akhirnya kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Terus kita detek sini 87, 17, 27. Akhirnya karena yang paling minimum di sini adalah 17, jadi 17 di-swatch sama 87. Gini 87. Ini insya Allah terakhir ya. Ini terakhir. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 8, 7, 27. Nah, sistem itu bakal ngedetek kira-kira yang paling minimum di antara yang ini tuh yang mana. Jadi kan 27 yang paling kecil. Nah, akhirnya di swap 87 sama 27. Semoga benar. Nah, ini. Sini ada 9. Atau ada 10 ya iterasinya ini. Udah sih sepertinya Mas itu. Mungkin bisa dikoreksi. Ini kalau iterasinya itu sebanyak berapa bilangannya? Maksudnya seberapa banyak hurufnya gitu? Huruf sih, Oh, angka. Nah, berarti 1, 2, 3, harusnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. yes. Berarti yang salah adalah di Ya, itu tadi kan ada yang urutannya udah bener. Nah, itu tetap di iterasi selanjutnya tetap bener gitu. Ini iterasi berapa ya? 6, 7 itu kan sama sih kayaknya. Ono samane 3 kan 3 itu. Oh iya iya, berarti nambah. Yes. Iya, nambah di sini ya, Mas. Nambah di sini nggak sih? Ya, di sini sama. Iterasi 8. Isinya sama. Terus 8, 9, 10, berarti nambah lagi 1. Iya nggak sih? 9, 10, 11. Iya benar. Iya nggak sih, Mas? Ini kan? Aku bingung dulu tulisan. Banyak banget. Sih, tak lihat satu-satu. Oke, Mas. Ini wis. Cek satu-satu kayaknya kelamaan. Mungkin ya bener penjelasannya dia seperti ini. Nah, mungkin dari kalian apa ada yang bisa ngimplementasiin ke codingan Python? Nah, mungkin dia sendiri mau coba gimana? Apa yang lain?
dari yang dijelasin dia tadi, implementasiin ke Python gitu. Gimana, Rek? Kalau nggak ada, kita tunggu semenit deh. 9:28 kalau nggak ada yang mau. Ya, kita lanjut sendiri dah. Oke, karena nggak ada yang mau, lanjut aja dah. Jadi soalnya tuh implementasikan selection sort dengan kode Python. Ini jadi kita buat yang pertama tuh buat ininya dulu. Jadi kita buat variabel buat nampung list yang isinya angka-angka yang mau diurutkan. Terus kita buat sebuah fungsi, kita beri nama selection sort aja, dengan memanggil data. Terus di sini kita melakukan sebuah perulangan for apalagi in range data ini udah masuk kan, Rek? Ya, sudah. Oh ya, oke. Setelah melakukan perulangan kita bikin sebuah variabel untuk menampung i-nya yang ada di perulangan ini, yang ada di for. Kita buat nama minimal selection seperti isinya tuh i-nya. Terus nah setelah itu kita membuat perulangan di dalam perulangan pergi increase if dan jika datanya itu adalah minimal selection ini apa namanya tadi? Bilangan sementara, kok bilangan sementara sih? Apa dia tadi deh? Apa Mas? Paling kecil lah? Ya, bilangan terkecil yang sementara kan. Nah, kita mau buat percetakan jika datanya itu data minimal selection-nya lebih besar dari data J, data setelahnya itu maka
Direction-nya. Perulangan yang kedua ini tuh buat swapping-nya. Jadi mindah yang paling kecil ke sebelah kiri. Terus di sini nah, ini kan udah jadi urutannya. Terus dari kalian mungkin ada yang bisa kayak ngeliatin nggak urutannya? Maksudnya iterasinya. Cara ngeliatin iterasinya mungkin ada yang tahu, nambahin kode dikit aja. Biar muncul ya kayak yang punyanya dia tadi, urutannya gitu. Mungkin ada yang mau jawab? Oke ya, guys. Yang mana? Bawahnya ini atau di mana? Di bawahnya ini. Oh, ya. Ini apa? Data sini. Oh, ini. Oke. Nah, jadi di sini kan ada 11 kan? 1, 2, 3. Nah, jadi ini tuh iterasinya tergantung seberapa banyak angka yang ada di dalam listnya gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Dari codingannya mungkin ada yang ditanyakan. Mas mau tanya, Oh ya, guys. itu if data yang apa sih kurung siku min underscore SLC itu tuh? Ini. Iya, Oh, itu min underscore SLC itu emang udah apa ya kodenya atau itu emang Oh. kita sendiri yang buat? Enggak, ini nama variabel jadi bebas. Ini terserah dah mau namain apa. Oh, gitu. Terserah. Oke. Ini cuma buat nambung i-nya yang ada di range ini. Tuh. Oke. Makasih, Mas. Oke. Yang tanya sama yang jawab jangan lupa ya tulis nama NIM di kolom chat. Ada lagi nggak guys yang mau ditanyain? Kalau nggak ada tak lanjut. Oke, kalau emang nggak ada, lanjut soal berikutnya. Modifikasilah selection sort sehingga melakukan sorting secara descending atau ascending. Nah, untuk yang apa? Yang ascending itu udah ini kan.
Mungkin dari teman-teman mau coba gimana cara merubahnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kopasin codingannya dah. Gimana teman-teman? Saya mau jawab, Mas. Kasih Kak. Tinggal ngerubah tandanya aja. Tadi kan Oke. Tanda yang mana? tanda yang ini. Yang ini, Mas. Yang ini. Bentar. Kirim di chat dah. Kirim di chat codingannya udah tak kirim di chat. Nah, modifikasiin di chat aja dah. Nah, jadi kayak gitu. Bisa dicoba mungkin. Gini tak bro? Iya, iya, iya. Iya. Oke. Nice. Oke. Jangan lupa tulis nama Nim. Ini mic-nya limited banget ya. Tinggal beberapa menit lagi. Langsung aja ke yang insertion sort. Mungkin dari insertion sort ini penjelasannya tuh dia dimulai dari indeks yang pertama. Jadi dari sini. Ini kan indeks 0, indeks 1. Nah, ini tuh dia ngecek yang sebelah kirinya apa lebih kecil kayak gitu. Simpelnya. Oh, dari kalian sendiri mungkin udah bisa memahami ya. Dari itu ngeceknya tuh dari segini lebih kecil dari ini enggak. Terus nanti kalau emang lihat lanjut ke sini. Lanjut indeks selanjutnya, ngecek lagi kirinya lebih kecil apa enggak. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin lanjut aja ke nomor 6. Implementasikan insertion sort dengan kode Python. Nah, di sini saya bikin sebuah perulangan yang dimulai dari 1, indeks 1, kita buat variabel yang nampung data dari ininya terus file
Oke, mungkin dari sini ada yang mau jelasin secara singkat gimana kayak alur-alurnya gitu. Yes. Sudah 5 menit. Teman-teman jangan lupa ini ya, screenshot meet-nya ya. Ada bukti join kelasnya nggak, Bel? Bel. Screenshot dulu aja deh, guys. Keburu habis ini meet-nya. Masih aja mau. Nah, mantap. Oh ya. Masih. Screenshot dulu aja, guys. Kita kasih 1 menit. Wajib on cam ya, guys. Screenshotnya. Waduh. Oke, sampai 9.44 ya. Oke, dari sini apa ada yang mau ditanyain, Dre? Oh, gimana, Bel? Apa langsung dikirimin link absen aja? Oh, oke, benar. Keburu habis. Tinggal 1 menit kayaknya. 1 menit. Yang mau codingannya tak kirim ke chat, guys. Absennya aku tutup sampai jam 10 ya. Di sini kalian udah bisa bedain belum, Re? Perbedaannya selection sama insertion? Bisa dah. Oke, maaf ya, Rek, guys, saya jelasin insertion secara detail. Di sini mungkin tak ingetin lagi ada tugas di luar lab. Ini jangan lupa dikerjain. Terus kalau ada pertanyaan mengenai tugasnya mungkin bisa langsung tanya aja ke aku atau Isabel. Modulnya udah dikirim kan? Apa belum? Udah kan, Rek? Lihat mobilnya jadi satu sama yang kemarin. Jadi kamu scroll ke bawah itu ada soalnya. Oke, ini dari 1 menit. Ini segera soalnya udah berakhir. Tak tutup aja ya, Rek.